Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel bab 9 ayat 4b sampai 10. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad kepada Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan, walaupun telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu.
sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kita dipanggil untuk mengampuni. Kisah pengampunan Paus Yohanes Paulus II terhadap Ali Aqsa adalah salah satu momen paling inspiratif dalam sejarah modern yang menunjukkan kekuatan kasih dan pengampunan dalam menghadapi kebencian dan kekerasan. Pada tanggal 13 Mei tahun 1981, Paus Yohanes Paulus II ditembak oleh Mehmet Ali Aqsa, seorang pria asal Turki, saat ia sedang menyapa umat di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Peluru mengenai perut, tangan, dan lengannya, membuatnya terluka parah. Paus segera dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi yang panjang untuk menyelamatkan nyawanya. Syukurlah ia berhasil pulih. Namun, yang membuat peristiwa ini luar biasa bukanlah serangan itu sendiri, melainkan bagaimana Paus Yohanes Paulus II meresponnya. Pada tahun 1983, 2 tahun setelah insiden tersebut, Paus memutuskan untuk mengunjungi Aqsa di penjara Rebibbia, Roma. Dalam pertemuan pribadi itu, Paus tidak hanya berbicara dengan Aqsa, tetapi juga memberikan pengampunan penuh kepadanya. Dalam bacaan Daniel bab 9 ayat 4b sampai 10, Nabi Daniel mengakui dosa-dosa umat Israel dan memohon belas kasih Tuhan. Ia menyadari bahwa kasih setia dan pengampunan Tuhan selalu tersedia bagi mereka yang datang dengan hati yang hancur dan bertobat. Pengampunan Tuhan adalah kita, cintanya yang besar, meskipun umatnya seringkali gagal menaati hukumnya. Bacaan Injil pada hari ini mengajarkan kita untuk meneladani belas kasih Allah. Yesus berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Kemurahan hati ini tidak hanya terlihat dalam memberi, tetapi terutama dalam pengampunan. Kita dipanggil untuk tidak menghakimi, tidak menghukum, tetapi mengampuni. Mengampuni sesama adalah bagian tak terpisahkan dari menjadi murid Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, mengampuni bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang luka yang diberikan orang lain terasa begitu mendalam sehingga sulit untuk dilupakan, apalagi diampuni. Namun, Yesus tidak meminta kita untuk melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Ia memberi kita teladan pengampunan melalui salibnya. Ketika tergantung di kayu salib, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Panggilan untuk mengampuni juga memberi kita kebebasan.
Ketika kita menahan pengampunan, kita terikat oleh rasa sakit, kebencian, dan amarah. Tetapi ketika kita memilih untuk mengampuni, kita dilepaskan dari beban itu. Mengampuni bukan berarti menyetujui kesalahan orang lain, tetapi memilih untuk menyerahkan luka kita kepada Tuhan yang adalah Hakim yang adil. Yesus berjanji bahwa ketika kita murah hati, mengampuni, dan memberi, kita juga akan menerima dengan berlimpah. Takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari kita menjadi saluran kasih dan pengampunan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.